시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 손을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해 그 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지 원하는 대로 작아질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast X-Talk kali ini yang disiarkan lewat channel YouTube X-Men. Di chapter utama ini kita mau bahas apa sih, Cin? Ya nih, kali ini aku sama Joshua akan membawakan acara podcast yang bertema Change and Hope atau biasanya diartikan dengan perubahan dan harapan. Kalau dari kamu sendiri nih, Jos, pasti banyak nggak sih harapan-harapan yang ingin kamu capai? Pasti dong, Cin. Banyak banget harapan yang ingin ku capai, tapi tentunya ada beberapa harapan yang tak seindah ekspektasi. Kadang juga ada harapan yang tak terduga loh, Cin, dan malah itu yang berubah jadi kenyataan. Wah iya, Jos, benar-benar. Emang hidup itu kadang sebercanda itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan inti nih, dengan salah satu bintang tamu kita nih yang cantik banget ini, kita sebagai MC mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama saya Cinta dan partner saya Joshua, akan memandu podcast kali ini selama beberapa menit ke depan. Nah, hari ini nih kita membahas apa ya, Jos? hari ini kita akan bahas tentang character building and improve management skill. Nah, pastinya kalian semua udah penasaran nggak sih sama apa yang mau dibahas pada podcast kali ini? Nah, jadi guys, podcast kita kali ini tuh membicarakan tentang apa aja sih yang berubah, entah dari karakter maupun pemikiran selama kuliah dan lainnya. Nah, sayang banget kan kalau kalian melewatkan podcast yang sangat hits dan bermanfaat pada sore hari ini. Nah, iya tuh bener banget, sayang banget. Dan sekarang ini pastinya semua udah pada kepo nggak sih siapa bintang tamu kita pada hari ini? Penasaran banget pastinya, Cin. Nah, aku sama Cinta punya clue-nya nih, guys. Kakaknya itu cantik. Terus apa lagi, Cin? Nah, selain kakaknya cantik tuh, kakaknya juga imut, terus kakaknya tuh pinter, dan kakaknya nih aktif berorganisasi di X-Men loh guys. Coba deh Jos, kamu tebak siapa sih kakaknya? CVY kan? Bentar-bentar ya, coba aku ingat-ingat dulu. Masih salah nih Jos, coba kamu tebak lagi nih. Nah, kayaknya ini benar ya, Cin, jawabannya. Sherin bukan sih? Bener banget nih guys. Nah, sebelumnya, Sherin ini adalah member X-Men dari Angkatan 2018 yang pernah berkontribusi sebagai panitia si acara di FBA Award. Di tahun 2019, Sherin menjabat sebagai Ketua X-Nation Stock dan Wakil Koordinator si acara MOP FBA. Dan pada tahun lalu, Sherin dipercayakan untuk memegang jabatan tertinggi di X-Men, yaitu sebagai Ketua KSM Manajemen. Waduh guys, ini mah kelewatan banget nggak sih aktifnya guys? Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Sherin. Halo C, selamat pagi. Halo C. Halo Joshua, halo Cinta.
Halo C, gimana nih kabarnya C? Kelihatannya nih Cece-nya nih seger banget nggak sih Jos? Iya nih, Cin. Mungkin Sherin bisa mulai memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, tapi sebelumnya suaraku jelas ya masuknya ya? Oh, jelas, C. Jelas ya? Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Sherin Fiorenza. Aku adalah anggota Ekmen angkatan 2018. Aku dari jurusan Keuangan FBE Ubaya. Wah, iya nih C. Jadi kali ini, podcast kita kali ini nih mengangkat tema Change and Hope. Nah, kalau menurut Cece sendiri nih, apa sih arti dari Change and Hope itu sendiri? Iya nih, kita pengen tahu kalau dari sisinya Sherin. Oke, ini pengertiannya dulu ya, maksudnya definisi kedua kata itu menurutku ya. Menurutku sih kedua kata ini, change sama hope ini saling berketerkaitan, saling terkait satu sama lain. Ya. Nah, ketika kita punya hope atau kita punya harapan di masa depan, otomatis kita akan memacu diri kita untuk melakukan perubahan kan, supaya kita bisa mencapai harapan-harapan tersebut. Jadi ya kedua ini saling berhubungan sih, di mana ada hope, pasti di situ juga ada change-nya nih teman-teman. Kayak gitu sih. Nah, kelihatannya nih Jos ya, Cece nih cerdas banget nggak sih Jos? Dan C, pastinya Cece dulu juga punya harapan yang mungkin sekarang sudah jadi kenyataan. Boleh diceritain sedikit nggak sih C, apa aja harapan-harapan yang sudah menjadi kenyataan? Mm-mm. Mungkin banyak orang mengira harapan tuh pasti identik dengan sesuatu yang besar ya teman-teman ya. Kayak misalnya nih, aku pingin di usia ini mencapai ini, atau aku pingin punya ini, oh aku pingin punya itu gitu kan. Itu pasti diidentikan dengan sesuatu yang besar. Tapi menurutku harapan itu sendiri nggak hanya tentang itu gitu loh. Kita juga bisa lihat hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita. Contohnya nih, harapanku sendiri yang sudah terpenuhi ya. Misalnya ketika 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ketika aku pertama kali menginjakan kaki di FBE kan, aku pasti berharap untuk, oh aku pengen ya nih ya lulus dengan tepat waktu. Oh aku pengen ya punya nilai yang bagus. Itu kan juga suatu harapan nih teman-teman kan. Nah, dan dari situ ketika aku punya harapan, aku pasti berusaha gimana caranya supaya aku bisa mencapai itu. Dan puji Tuhan juga, aku di detik ini udah selesai untuk skripsinya. Semoga selesai juga semester ini dengan nilai juga yang menurutku nih cukup memuaskan lah untukku. Jadi itu menurutku sudah harapanku sih yang tercapai sih. Harapan-harapan kecil lah sebenarnya. Amin, C. Nah, tentang bersosialisasi nih, C. Kan saat ini kita lagi online seluruh kegiatan perkuliahannya. Pastinya nggak mungkin sama dengan kuliahnya kalau offline. Ya, Kalau menurut benar. Cece nih, caranya untuk bersosialisasi, meskipun kita lagi berada di kondisi yang nggak mungkin, untuk tatap muka ini gimana, C? Iya tuh, C. Eh, Kan di angkatan eh, 2020 dan 2021 nih hampir semuanya juga belum pernah merasakan kelas-kelas dan juga fasilitas yang ada di Ubaya. Apalagi ketemu sama teman-teman yang baru. Jadi bisa Cici ceritain sedikit dong. Oke. Eh, ini menurut pengalamanku ya, aku kan semester 7 sekarang, dan aku ini online sejak semester 3. Jadi aku ya setidaknya 1,5 tahun aku udah mengalami lah pengalaman di FBE ketemu teman-teman. Jadi ya eh, keadaanku juga nggak bisa disamakan ya sama keadaan kalian yang sama sekali belum pernah menginjakan kaki ya nih teman-teman ya. Tapi salah satu caraku, dan aku sangat bersyukur sih, di awal semester itu adalah aku masuk organisasi, teman-teman. Nah, kenapa? Kenapa di organisasi? Karena kalau di organisasi ini kita kan pasti bertemu dengan banyak teman-teman kan secara otomatis, nggak dari jurusan kita, tapi juga berbagai jurusan. Contohnya misalnya di X-Men sendiri kan. Nah, itu tuh bakal menjadi apa ya? Secara nggak langsung kita pasti punya teman lah dari sana. Kan nggak mungkin kan kita masuk ke suatu lingkungan baru dan kita nggak mencoba untuk punya teman gitu loh. Jadi kalau aku sih dari situ. Nah, dari situ sendiri kan kita pasti juga dapat teman-teman yang deket nih, teman-teman yang deket dari X-Men atau mungkin dari luar X-Men, dari kalian kelas masing-masing itu kan juga pasti ada. Nah, dari sana sih. Nah, untuk aku menjaganya gimana, aku selama online ini tetap sosialisasi, ya mungkin aku lebih sering ini sih, kayak ikut kegiatan kayak gitu kan. Kayak kegiatan kayak gini ini kan juga salah satu kan untuk bersosialisasi juga kan ini X-Talk ini atau kegiatan X-Men lainnya atau misalnya eh, aku sih sering untuk kayak chattingan atau mungkin telepon ke teman-temanku kayak gitu. Dan beberapa kali juga sering kayak keluar gitu sih, jika keadaannya memungkinkan. Kayak gitu sih kalau dari aku. Wah, seru banget ceritanya Sherin nih. Jadi pengen cepet-cepet kuliah offline. Kamu juga Amin merasa ya. gitu ya, sih, Cin? Ya, Amin, C. Iya nih, aku jelas banget nih, aku tuh pengen banget sekolah offline. Nah, oh ya nih C, selama kuliah offline dan online ini tentunya berbeda nggak sih C? Nah, apa aja sih C yang paling berubah selama di Ubaya? Itu dari sisi pertemanan CC itu apa aja yang berubah? Saya kan pastinya kan antara online dan offline tuh berbeda ya C. Nah, kira-kira bisa diceritain sedikit dong, apa sih yang berbeda?
Yang berbeda itu, ini berbeda tapi menguntungkan gitu loh ya maksudnya ya. Aku tuh merasa se-online ini tuh kita semakin apa ya, menjauhkan yang dekat tapi mendekatkan yang jauh gitu loh teman-teman. Aku nggak ngerti kenapa. Ini mungkin pengalaman. Ini aku sharing berdasarkan pengalamanku ya. Aku nggak bisa lihat dari pengalaman kalian masing-masing kan ya. Kalau dari aku sih kayak ya pasti pertemanan ada yang berubah ya. Kadang kita juga lama nggak ketemu orang, kita juga pasti kayak canggung lah ya, mau ngomong atau mungkin mau sekedar kita membalas, misalnya teman kita, teman deket kita ngupload story nih, story di Instagram. Terus kita mau replay itu story, dia kan juga kayak kok nanti canggung kayak gitu loh. Nah, tapi satu sisi lain, aku tuh juga dapat banyak teman-temanku yang sebelumnya itu nggak deket, tapi karena misalnya nih, karena tugas atau karena skripsi itu jadi deket gitu loh sama aku. Jadi ya plus minus sih sebenarnya. Tapi pasti tetap ada yang berubah sih dari pertemanan itu. Nah, kalau circle ninja atau kelompok, apakah menurut Cece penting nggak untuk kita membuat, baik itu untuk kerja tugas, belajar materi, ataupun teman curhat atau teman ngobrol gitu? Karena menurut kita yang baru semester 1 ini, kalau nggak ada teman yang support itu susah banget, Cek. Nah, ya ini salah satu kunci sukses juga ya di perkuliahan itu adalah pertemanan. Itu sangat-sangat penting sih menurutku juga ya. Kenapa? Misalnya kalian dari semester 1 pertemanannya bergaulnya nih sama teman-teman yang bisa dikatakan kurang semangat belajar misalnya kan. Secara nggak langsung kan kalian juga pasti terbawa ya. Oh, teman satu grupku ini malas semua. Otomatis kalian juga terbawa gitu loh. Berbeda halnya jika kalian dari awal nih udah punya teman-teman atau udah punya lingkungan yang support gitu loh. Misalnya teman-teman kalian ambisius semua nih, mau nilainya bagus, belajar bareng, atau diskusi bareng di Zoom gitu kan misalnya. Itu kan pasti juga membawa kalian ke arah yang positif gitu sih. Jadi menurutku paling penting sih pertemanan sih. Aku kuliah ini sebenarnya apa ya? Menurutku ilmu itu kayak nomor 2 gitu loh di perkuliahan. Jujur aja aku di perkuliahan ini tidak seambisius aku di SMA dulu. Ya kan? Jadi kayak bukan dikatakan lebih malas ya. Kurang maksudnya di sini aku lebih mementingkan pertemanan gitu loh teman-teman. Jadi misalnya kalian semester 1 kalian bisa cari koneksi sebanyak mungkin gitu kan. Daripada kalian hanya mengejar IPK gitu sih. Nah, iya nih, C. Kan tadi kata C sharing tuh pertemanan atau bersosialisasi itu kan penting banget ya, C. Baik nantinya di dunia kerja maupun di dunia kuliah saat ini. Nah, gimana sih cara CC untuk terus bersosialisasi dan mengembangkan relasi di tengah kegiatan padat yang CC miliki? Dan juga apa ada kegiatan kepanitiaan atau organisasi yang berpengaruh penting dalam pengembangan sosialisasi CC? Maksudnya organisasi yang membawa dampak besar gitu ya anggapannya ya. Benar. Kalau aku sih memang berdampak banget sih organisasi ini, apalagi untuk lingkungan pertemanan juga gitu kan teman-teman. Terus kayak apa tadi pertanyaan yang pertama itu? Yang tadi Cinta tanyain yang pertama? Iya, bagaimana cara CC untuk mengembangkan relasi di tengah kegiatan yang dimiliki? Mengembangkan relasi ya. Aku tuh gini sih, kalau dikatakan aku ini introvert, aku nih termasuk orang introvert ya. Aku sebenarnya kalau nggak perlu ngomong, aku nggak akan ngomong. Aku tipe orang yang kayak gitu nih. Tapi waktu aku semester 1, aku tuh merasa kayak kebetulan juga teman-teman SMA aku tuh sedikit yang masuk UBaya. Sedikit gitu loh. Terutama FBE ya, paling bisa dihitung jari lah. Nah, dari situ tuh aku merasa kayak, wah kalau aku nggak ngomong, sampai akhir nanti aku lulus, aku juga nggak mungkin punya teman. Kayak gitu loh. Dan aku tuh dari situ, karena ketakutanku sih sebenarnya, ketakutan aku tidak memiliki teman kan, otomatis kayak, aku nih kayak, wah gimana caranya aku harus punya temen nih. Oh gimana caranya aku harus bisa deket nih sama si A, si B, si C, kayak gitu sih. Dan aku nemuinnya ya ketika aku mutusin untuk aku join organisasi itu sih, itu bener-bener membantu banget. Dari kita awalnya cuma kenal satu KP, satu kelas gitu ya, membesar satu organisasi, terus membesar lagi satu FB, lama-lama ya teman kalian juga bakal banyak, nggak itu-itu aja gitu loh. Gitu sih. Menurut Cece nih, apakah pertemanan di dunia kuliah saat ini itu tentu berkaitan dengan pertemanan di dunia kerja atau usaha yang sedang dijalankan saat ini? Kemudian apakah Cece juga menghadapi tantangan-tantangan baru ataupun hambatan yang untuk menambah partner ataupun pergaulan di usaha Cece saat ini? Oke, sebelumnya mungkin aku ceritain dikit ya biar ada gambaran gitu ya. Aku tuh usaha apa sih sekarang gitu kan. Aku nih kebetulan sekarang lagi sibuk ngurusin online shopku. Ya kecil-kecilan sih, belum online shop yang sebesar itu gitu kan. Dan menurutku teman-teman ini berpengaruh juga sih.
aku nggak tahu ya nanti ke depannya mungkin siapa tahu ada dari kalian nih misalnya Cinta atau Joshua nanti waktu ya 5 tahun lagi ternyata tertarik nih sama bisnisku terus tiba-tiba mau jadi partner bisnis itu kan juga bisa ya nih ya kan kita nggak tahu gitu tapi kalau untuk sekarang teman-teman sih banyak yang bantu sih untuk masalah kerjaan atau kesibukan itu pasti banyak yang bantu. Wah, kelihatannya susah banget ya guys. Tapi berdasarkan yang Sherin bilang tadi, bersosialisasi itu penting dan harus dilakukan oleh kita-kita ini, walaupun kegiatan kuliah ini sangat padat. Justru dengan adanya teman ataupun relasi yang banyak, kegiatan-kegiatan yang penuh itu terasa jadi lebih ringan. Ya nggak, Cin? Iya benar-benar benar. Nah, bener banget tuh, Jos. Udah kelihatan banget nggak sih, Jos, kalau Cece ini mudah bergaul. Nah ya guys, banyak teman itu bisa mendukung prestasi loh. Nah, Sherin, kan kegiatan Cece sama kuliah ini padat banget. Gimana caranya Cece itu untuk membagi waktu untuk antara kegiatan organisasi, tugas-tugas, ujian, maupun usaha yang sedang dijalankan? Manajemen waktu ya. Ya. Sejujurnya jika dikatakan aku bisa manajemen waktu dengan baik sih terus terang belum bisa nih teman-teman. Aku juga dari diriku sendiri juga masih belajar. Tapi aku nih benar-benar sangat terbantu dengan adanya online sih sejujurnya. Benar-benar terbantu online. Kenapa? Karena kan apalagi aku semester terakhir ya, semester akhir gini kan pasti tuntutan skripsi itu tinggi banget ya, deadline juga di mana-mana gitu kan. Online ini terus dibarengi juga dengan organisasi. Semester lalu kan aku masih menjabat kayak jadi ketua, jadi kan wah rapat itu tiap minggu tuh pasti ada rapat atau bahkan tiap hari itu juga pasti ada rapat gitu kan. Aku sih cara ngimbanginnya tuh mungkin lebih ke menyicil tugas gitu. Aku bukan tipe yang pekerja deadline. Aku justru kalau pekerja deadline tuh nggak bisa. Aku lebih ke nyicil. Jadi misalnya tugasnya dikasih hari ini, dikumpul minggu depan. Aku udah nyicil dari hari ini. Jadi kalau bisa besok selesai ya aku besok selesai, kumpulnya minggu depan. Nah, itu sih bener-bener membantu aku sih. Jadi aku selama organisasi, selama aku bisnis, selama aku kuliah, aku belum pernah mengalami sampai kayak kewalahan banget gitu. Enggak sih. Karena kebiasaanku itu, aku suka menyicil. Nyicil tugas atau mungkin panitia butuh ini butuh itu aku biasanya kayak kerjain dulu gitu loh tugas-tugas panitia baru aku yang lainnya kayak gitu sih. Nah ya, Ce, pasti tentunya ada kalanya saat Cece tuh merasa capek dan lelah saking banyaknya jadwal yang Cece miliki nih. Nah, gimana sih cara Cece terus berdiri dan pantang menyerah ketika dihadapi dengan situasi tersebut? Oke, aku pribadi itu sukanya totalitas. Jadi anggapannya gini, kalau aku udah ngerjain A, aku harus menyelesaikan A ini gimana pun caranya. Kayak gitu loh. Aku nggak suka kayak misalnya, oh aku kerja A, aku udah mutusin nih, aku mau ngambil bagian ini gitu kan. Ternyata aku nggak bisa, terus aku tinggal. Itu kayak anggapannya kayak malu-maluin diriku sendiri gitu loh teman-teman kan. Aku tuh tipe yang kayak gitu. Jadi gimana pun caranya, aku tuh bisa nyelesain tugas itu ya secara baik gitu loh. Begitu selesai, aku biasanya misalnya nih, aku kewalahan ya, aku mungkin kayak aku nggak ngambil tugas ini dulu ya, atau enggak aku biasanya kayak, oh aku tuker ya sama bagianmu. Misalnya gini sih, waktu itu pernah juga nih, lagi masa-masanya extension, kan extension berat ya nih teman-teman ya, masa-masa extension, terus minggu-minggu itu tuh lagi barengan sama presentasi. Kebetulan aku manajemen keuangan, dan itu presentasi tiap minggu, makalah tiap minggu gitu kan. Nah, aku sempat kewalahan, dan aku minta tolong temanku sih, aku bilang ke dia, guys, tolong ya, aku minggu ini ngambil bagiannya yang lebih dikit gitu loh. Nanti minggu depan aku ganti. Jadi nanti bagian kalian yang lebih dikit nggak apa-apa, aku yang kerja yang banyak gitu loh. Biasanya sih tukeran kayak gitu. Untungnya kembali lagi teman-teman kuliah aku ini semua pada mau ngerti gitu loh. Jadi ya nggak ada yang keberatan. Jadi oke-oke aja gitu. Nah, prestasinya Cece-nya ini kan cemerlang. Gimana sih Cece itu ngasih tahu cara kita apa saja yang Cece lakukan untuk mempertahankan IP yang bagus dari semester awal hingga akhir ini? Selain dari pertemanan tadi, C. Wah, mempertahankan IPK ya. Sejujurnya untuk IPK ini ya susah-susah gampang sebenarnya guys. Pertama, tergantung dari dosen masing-masing ya. Kan kalian juga tahu ya, ada mata kuliah yang dosennya sulit, ada mata kuliah yang dosennya gampang. Itu pertama dari dosen, kedua dari ya itu sih, lebih kalian macu diri kalian sendiri gitu. Kalau aku memang dari awal itu aku udah prepare. Soalnya kan gini, aku dengar kata-kata cutting kan, banyak-banyak cutting tuh bilang semakin kamu ke akhir semester, IPK tuh pasti semakin jelek. Kenapa? Karena semakin sulit gitu kan. Semakin sulit. Tapi ada juga yang IPK-nya semakin naik gitu. Nah, karena aku dengerin itu, jadi aku dari semester awal tuh kayak gimana berusahanya aku tuh supaya IPK aku tinggi.
jika nanti suatu hari terjadi sesuatu, misalnya IPK aku semester 5 jatuh gitu kan. Nah, jatuhnya itu nggak jatuh-jatuh banget gitu loh anggapannya. Kayak gitu sih. Dan itu yang pertama ya, jaga-jaga lah awalnya. Kedua itu, ya itu sih, aku lebih kalau tugas, ya aku bakal kerjain sebaik mungkin. Mau itu makalah, atau mungkin ujian, kayak gitu. Nah, terus apakah Cici pernah merasa insecure atau down ketika temen yang di circle-nya Cici ini nilainya lebih bagus atau lebih berambisi dari Cici? Terus terang nggak pernah sih. Aku nggak pernah kayak merasa kayak, wah, insecure tentang nilai gitu nggak pernah. Soalnya menurutku apa yang aku dapat itu ya dari hasilku gitu loh. Misalnya kalian mau hasil bagus ya kalian harus kasih yang bagus gitu. Kalau misalnya nih hasil kalian kurang, ya berarti usaha kalian kurang gitu kan. Nah, kalian bisa lah usaha lagi next. Misalnya UTS jelek ya UAS diperbaiki kayak gitu sih. Biasanya sih aku kayak gitu. Terpukulnya itu waktu UTS. UTS kan kadang kita nggak ngerasa ya. Week 1 sampai week 7 gitu kan, nggak kerasa. Males-males. Terus tahu-tahu UTS-nya jelek mati kan, UTS-nya jelek gitu kan, akhirnya ya UAS ini yang harus dikebut sih kayak gitu. Nah, oke deh, C. Sekarang kita akan membahas sedikit nih, C, tentang self-development, self-branding, dan passion yang tentunya nggak kalah penting nih, C. Kalau menurut pengalaman Cece nih, C, mungkin bisa diceritakan nggak sih, kapan Cece berani untuk mengembangkan diri untuk pertama kalinya, dan apa sih yang memotivasi Cece pada saat itu? Pertama kalinya itu ya waktu aku memutuskan aku harus join organisasi semester 1. Waktu itu ada Ormawa Fair, kita dihadapin sama berbagai banyak organisasi kan waktu itu. Aku bingung nih mau pilih yang mana. Tapi saat itu mungkin entah suara-suara dari mana ya, aku nggak ngerti juga. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk X-Men nih. Itu menurutku sebuah titik besar sih dalam hidupku gitu. Soalnya aku merasa kayak jika saat itu aku nggak memutuskan masuk X-Men atau masuk organisasi lainnya ya, nggak harus X-Men. Organisasi semua kan bagus ya. Atau organisasi lain aku nggak masuk, otomatis aku nggak bisa jadi sharing yang sekarang gitu loh. Nggak bisa jadi sharing yang nggak yang punya temen, yang punya koneksi sampai segininya gitu loh teman-teman. Dari situ sih, itu awal mula aku memutuskan untuk aku harus keluar dari comfort zone-ku, itu sih. Self-branding atau masalah diri kan berkaitan erat dengan self-development. Kalau pengalaman tentang self-branding, apakah menurut Cici penting ataupun bermanfaat? Self-branding itu pasti penting sih. Itu kan bagaimana kita, orang lain tuh bisa menilai kita gitu loh. Anggapannya kayak sebuah merek gitu kan, branding kayak sebuah merek gitu loh. Kalian kalau ngeliat, oh baju ini bagus, plus punya merek yang terkenal, otomatis kalian kalau mau beli kan nggak mungkin berpikir sampai 2 kali, nggak mungkin berpikir 3 kali gitu kan. Daripada baju ini bagus, tapi mereknya merek yang nggak terkenal gitu loh. Itu kan kalian pasti juga mikir, iya ya sayang ya gitu loh. Mending kalian pilih yang merek yang terkenal atau yang punya image yang bagus setidaknya. Kayak gitu sih. Menurutku self branding itu apa yang kalian pancarkan gitu loh dari diri kalian gitu sih. Dan tetap jadi diri kalian sendiri sih. Mau kalian baik, ya pasti kalian bakal terlihat baik. Nggak usah kalian repot-repot kayak harus menunjukkan bahwa diri kalian baik padahal kalian enggak gitu loh. Itu kan kayak fake banget gitu ya. Jadi lebih baik kalian jadi diri kalian sendiri, kalian motivasi gimana kalian bisa bertumbuh, kalian bisa mengembangkan diri, entah kalian mau mempelajari skill apapun, misalnya skill MC, kayak Cinta, kayak Joshua, gitu kan itu juga termasuk suatu self development ya. Kalian punya skill tambahan atau kalian ikut kursus apa itu kan juga bisa. Itu penting sih. Nah, setiap orang kan pasti memiliki passion nih, Cek, baik tersembunyi ataupun tidak. Bagaimana cara Cecinya menyadari passion-passion yang tersembunyi nih, Cek, dalam diri Ceci sharing dulu? Apakah ada hal khusus untuk mengeluarkan passion tersebut, Cek? Cara aku mengetahui passion ya. Ini pertanyaannya sulit sih. Passion soalnya kayak sulit-sulit gitu lah. Aku sih passionku ini, aku memang jurusan keuangan ya guys. Tapi bukan berarti passionku ini di bidang menghitung atau di bidang apa itu sama sekali enggak. Aku lebih ke arah bisnis sih, gitu loh bisnis. Makanya aku dari dulu, dari aku SMA, walaupun belum ada bisnisku yang sampai besar banget gitu ya. Ya semoga besar one day. Tapi aku selalu berusaha gitu loh. Banyak yang udah pernah aku bangun, terus gagal bangun, gagal bangun, gagal bangun, itu banyak. Dan gimana caranya? Ya itu sih, dari kita mau maju untuk pertama kalinya sih guys. Ketika kita kayak udah berani nih, oh buka bisnis kan nggak gampang ya. Ketika udah kita berani, itu kita kan pasti mau coba. Ya dari situ sih guys. Nah, iya nih, C. Gimana sih, C,
cara Cece untuk berani mengambil langkah yang lebih kompleks dan lebih dalam nih tentang pengembangan diri yang seperti Cece ceritakan tadi. Mungkin ada motivasi nih untuk menyemangati kita-kita ini, karena banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang yang pastinya Benar. membutuhkan dorongan, C. Seperti itu. Bener. Aku dari dulu selalu punya prinsip begini. Kesempatan itu nggak akan datang 2 kali, guys. Ya kan? Jadi entah kalian mau ambil sekarang atau enggak sama sekali. Dan aku tuh orang yang paling sama penyesalan. Jadi aku tuh nggak suka banget nih menyesal. Oh iya ya, harusnya aku ikut organisasi ya semester 1. Oh harusnya aku bangun bisnis ya dari aku SMA. Oh harusnya aku ini ya. Oh harusnya aku itu ya. Itu kayak nggak suka. Nah, aku tuh takut punya penyesalan. Jadi gimana caranya aku selalu macu diriku sih. Kayak aku selalu bilang, sharing kalau misalnya kamu nggak ngambil ini, kan kalian nggak tahu nih ini bakal berhasil apa enggak. Jika one day ini berhasil, kamu bakal nyesal kan kenapa kamu nggak ambil. Nah, dari situ aku kayak, wah nggak bisa nih, aku harus ambil, itu sih. Dan aku nggak pernah menolak 1 kali pun kesempatan. Misalnya, kayak VY gitu kan, nawarin, mau ini bersedia jadi narasumbernya X-Talk gitu. Aku pasti, oh ya oke, kapan? Gitu kan. Sebisa mungkin, selama aku bisa, aku pasti bilang iya gitu loh. Supaya kenapa kan, eh, dengan adanya X-Talk nih, aku bisa ketemu Cinta, aku bisa ketemu Joshua, bisa ketemu yang lainnya juga gitu kan di sini. Bisa berbagi lah, bisa sharing sedikit lah apa yang aku punya, kayak gitu sih. Daripada aku nggak sama sekali. Jadi lebih ke penyesalan, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali nih teman-teman. Jadi kalian ada kesempatan depan mata ya, kalian harus ambil. Sayang banget kalau kalian nggak ambil, keburu diambil orang, dan kalian akan menyesal itu. Kayak gitu sih. Wah, ternyata kehidupan kuliah sharing seru banget Kak Jijin. Ya, Nih, lumayan. seru banget nih. Dan juga hari ini tuh banyak sekali pesan yang disampaikan oleh Cecerin, di mana saat kita menggunakan sosial media, tentunya kita harus menjadi diri sendiri, dan juga kita tidak boleh minder. Nah, dan juga kita harus selalu terus mencoba agar kita mengetahui apa sih passion kita yang sesungguhnya. Nah, selain itu, semua hal-hal yang sulit dan menantang sangat penting untuk kita coba, tanpa rasa takut selama di dunia perkuliahan ini. Karena semua pengalaman tersebut pastinya berguna untuk dunia pekerjaan nanti. Aduh, jadi gak sabar kan, Cin, buat kuliah offline dan ketemu teman-teman nih. Waduh, Jos, iya nih. Seperti yang aku bilang pada awal acara kita tadi, aku tuh pengen cepet-cepet kuliah offline gitu loh. Nah ya, untuk hari ini kami ingin berterima kasih kepada C. Sherin atas segala insight dan juga masukan yang telah diberikan untuk kita semua. Thank you juga, Ci, atas waktunya dan cerita-cerita yang sangat bermanfaat bagi kita-kita ini. Wah, harusnya aku nih yang berterima kasih ya, dikasih sebuah platform X-Talk ini. Ini benar-benar banyak banget sih, pasti berguna banget, apalagi untuk adik-adik kita kan. Thank you ya semuanya udah ngundang aku ya di sini ya. Ya, thank you, Ci. Makasih banyak, C. Nah, selanjutnya nih, Jos. Apa nih, Jos? Aku dengar-dengar ada sesuatu yang spesial nih untuk semua hari ini. Nah, oh jelas ada dong. Mari kita saksikan video berikut ini yang merupakan persembahan dari X-Band. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa hubungkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa untukkan jalanku, akan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat,
Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun culasmu akan bawa bahagia. Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan hatiku, patah tangan hapus senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Waduh Jos, ini keren banget ya videonya. Manusia kuat seperti kita semua. Harus tetap kuat dan berjuang untuk mencapai suatu impian yang kita inginkan. Kita juga tidak boleh menyerah dalam mencapai impian-impian tersebut. Wah, nggak kerasa ya Jos, kita sudah di penghujung acara nih. Padahal aku nih pasti pengen cerita-cerita nih sama Cek Sherin. Iya nggak sih Jos? Iya nih. Nah, Jos, di pertemuan spesial hari ini, bagaimana kalau kita mengabadikannya terlebih dahulu? Cek foto cek. Teman-teman, kita foto ada dua gaya ya. Yang pertama gaya bebas dan yang kedua gaya X. Siap, gaya pertama. 1, 2, 3. Untuk gaya kedua, gaya X ya. 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Barbara. Nah, sayangnya waktu misalkan kita dengan Cek Sherin nih. Nah, untuk menutup pertemuan kita dengan Cek Sherin pada sore hari ini, izinkan kami untuk berpantun terlebih dahulu. Boleh nih Jos, aku ya yang pimpin. Sore-sore pergi ke sanggar. Cakep. Di tengah jalan bertemu ibu. Aduh, tiba-tiba hatiku berdebar. Sejak pertama kali ku melihatmu. Waduh, Joshua nih ya, bisa aja gombalannya nih. Sekali lagi kami ingin berterima kasih untuk Cek Sherin atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak, Ce. Terima kasih juga kepada para penonton setia yang telah menyaksikan podcast yang kita yang gokil dan hits dengan Cek Sherin pada sore hari ini. Saya Joshua dengan partner saya. Cinta, kami pamit undur diri dari podcast ini. Tunggu podcast X-Men selanjutnya di episode berikutnya ya guys. See you and Goodbye. goodbye.